Waktunya kita membuka wawasan untuk mendorong kesetaraan serta menghapus stigma dan diskriminasi berbasis gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender. Segera Anda dengarkan Dialog Pengarus Utamaan Gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi di kesempatan hari ini ya, di hari Senin 13 April 2026. Pendengar, saat ini pembangunan tidak hanya berbicara soal infrastruktur, tapi juga bagaimana menciptakan ruang yang aman, adil, dan inklusif, terutama bagi perempuan dan juga anak. Pemerintah saat ini mendorong kolaborasi dari desa hingga kota agar pembangunan benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat. Dan pendengar, untuk membahas ini lebih dalam, telah hadir bersama kita Kepala Bidang PUG dan PP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak Ihwan Mulyawan STMSI. Selamat siang Pak Ihwan. Selamat siang Mbak Ega, selamat siang pemirsa RRI dimanapun berada. Oke, kabarnya gimana Pak Ihwan? Baik Mbak Ega. Alhamdulillah ya, baik ya Pak Ihwan ya. Iya. Dan pendengar, seperti biasa juga ya, kami mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon di 0711369977 atau melalui WhatsApp di 082179279090. Dan untuk Dialog Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi di siang hari ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang, atau bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga melalui App Store. Pak Iwan, mungkin langsung saja ya Pak, nggak apa ya? Boleh. Oke. Pak Iwan, mungkin banyak juga nih masyarakat yang baru mendengar istilah Ruang Bersama Indonesia. Sebenarnya apa sih Pak Ruang Bersama Indonesia itu? Baik Mbak Ega, sebenarnya Ruang Bersama Indonesia ini adalah program prioritas dari kementerian di bawah Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo yang Kabinet Merah Putih. Program RBI ini merupakan program untuk memberikan rasa nyaman dan aman terhadap perempuan dan anak. Itu melalui Ruang Bersama Indonesia. Sebenarnya program ini cikal bakalnya sudah ada dari kementerian yang lama, itu Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Mbak Ega. Jadi pengembangannya saja, di mana di sana ditambah lagi indikatornya dari 10 menjadi 15. Intinya ya. Gitu. Baik, kalau kita lihat juga RBI ini kan berbasis sampai ke desa dan kelurahan ya Pak ya. Iya. Apa yang membedakan RBI ini dengan program pemberdayaan masyarakat yang sudah disebut sebelumnya tadi ya Pak? Ya, kalau RBI ini dengan RBI ini lebih lagi menambahkan program kolaboratifnya dengan masyarakat, kemudian dunia usaha, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, pentahelik lah Pak Ega. Nah, itu lebih lagi tajam lagi. Kemudian kita juga di RBI ini bagaimana perempuan dan anak itu terlindungi dengan usaha dari kearifan lokal. Jadi budaya-budaya lokal itu kalau bisa dikembangkan lagi di daerah, karena budaya-budaya lokal maupun pengetahuan itu kan hampir hilang sekarang ini. Nah, budaya lokal ini sangat berperan sekali dalam rencana Ruang Bersama ini. Kalau budaya lokal itu maksudnya gimana ya Pak? Jadi misalnya tokoh-tokoh masyarakat berperan lagi. Mungkin tokoh masyarakat ini lebih didengar kan suaranya, tidak ada kekerasan, pelecehan apapun terhadap perempuan, kemudian perkawinan anak. Nah, itu yang penting sangat sekali, peran-peran tokoh masyarakat kita tingkatkan lagi. Baik. Dan menariknya lagi ya Pak Iwan ya, RBI ini kan masuk juga dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional ya Pak ya. Benar. Dan menurut Bapak sendiri nih, seberapa besar peran RBI dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 Pak? Saya bicara meraih data dulu Pak Ega ya. Kita ini di tahun 2024 itu, survei pengalaman perempuan nasional Indonesia, SPH PN ini, di survei itu ternyata 1 dari 4 perempuan di Indonesia ini mengalami kekerasan, baik dari kekerasan KDRT dan kekerasan seksual, baik itu dari pasangannya maupun dari orang lain. Kemudian 1 dari 10 perempuan Indonesia ini juga mengalami kekerasan oleh suaminya, pasangannya. Kemudian ada lagi data 1 dari 5 perempuan itu mengalami kekerasan juga dari bukan pasangannya.
Jadi memang sudah sudah gawat kekerasan perempuan di Indonesia. Makanya RBI ini sangat penting sekali karena RBI ini kan ruang bersama ini beradanya di desa. Jadi di desa permasalahan pemberdayaan desa itu bisa kolaborasi beberapa pihak di sana. Kemudian melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang saya sebutkan tadi. Intinya kepala desa mulai dari kelembagaannya itu harus melibatkan perempuan. Jadi dari kelembagaannya, dari dunia usahanya diajak perempuan juga. Dari membuat keputusan pun harus perempuan diajak juga. Itu ada peraturan desa. Nah peraturan desa ini apapun yang ini harus diajak perempuan apa menentukan juga. Kan banyak sekarang ini anak-anak yang perkawinannya dini, perkawinan sebelum usia 19 tahun sudah. Nah ini bagaimana kepala desa dan tokoh mendorong peraturan pada desa ini untuk membatasi untuk apa? Untuk paling tidak melarang jangan terjadi hal-hal yang begini. Baik. Kalau kita tarik ke Sumatera Selatan sendiri ya Pak Iwan ya, sejauh ini gimana nih Pak implementasi RBI di Sumatera Selatan? Kalau kita Sumatera Selatan sebenarnya kalau di RPPA itu sudah terbentuk di 17 kabupaten kota gini. Jadi posisinya sekarang ada 340 desa sudah terbentuk di RPPA. Tapi untuk menuju RBI baru di launching di Muba, Mbak Ega. Kita Muba kemarin kita launching ada 6 desa di Mubadi di Tegal Mulyo itu launchingnya untuk RBI. Tapi paling tidak biarpun tidak ada launching paling tidak di RPPA ini sudah sudah ada embrionya dari RBI sudah bergerak kita. Nah, tugas kita di Provinsi Sumatera Selatan tadi memonitoring bagaimana evaluasinya terhadap desa-desa ini. Itulah makanya kami sering mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap desa-desa di 17 kabupaten ini. Oke, Pak Iwan, kalau tadi disebutkan juga desa-desa ya Pak ya dan kelurahan nih Pak, apa sebenarnya indikator Pak sebuah desa ini bisa dikatakan sudah masuk kategori ramah perempuan dan anak? Ya, itu makanya saya ini ada kalau kemarin itu ada 10, kalau sekarang ini ada 15 indikator bagaimana desa ini memenuhi ruang bersama Indonesia tadi indikatornya. Satu yang pertama itu yang saya sebutkan tadi pengorganisasian perempuan dan anak. Nah, di desa itu sudah ada belum forum anak dibentuk. Forum anak, kemudian PKK-nya mungkin sudah ada, kemudian dibentuk lagi kadar sapanya. Nah, itu indikasinya ada posyandu, Karang Taruna. Nah, itu. Yang kedua itu data gender dan anak. Saya pernah beberapa kali ke desa itu data-data ini sudah ada, cuman belum lengkap. Jadi kalau data itu perempuan dan laki-laki, sekarang kita tingkatkan perempuan dan laki-laki yang bekerja berapa, yang tidak bekerja berapa. Kemudian lebih spesifik ada spesifik lagi, ada penyandang disabilitas enggak, ada yang perempuan kepala keluarga. Nah, itu di data-data itu sebenarnya untuk penting sekali kalau data ini penting sekali memulai suatu perencanaan dari data mungkin itu. Kemudian yang ketiga itu peraturan desa. Nah, saya sebutkan tadi ada nggak di desa itu peraturan desa, peraturan misalnya itu mencegah perkawinan atau forum anak tadi, SK forum anak itu merupakan peraturan desa. Kemudian pembiayaan mengenai SNR. Nah, pembiayaan desa ini bisa dari CSR juga, kegiatan-kegiatan bisa juga memang dana desa kan ada. Tinggal lagi dana desa ini merujuk bagaimana kepala desa menggunakan dana desa ini keterkaitan dengan RBI ini. Bisa di Juknisnya juga ada, itu bisa diimplementasikan ke RBI ini. Jadi program-program kepala desa itu bisa ke indikator-indikator yang ada di RBI ini, itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang kelima itu keterlibatan perempuan anak dalam proses pembangunan desa. Nah, ini perlu sekali kita bagaimana perempuan harus terlibat dari pembangunan desa ini. Nah, itu. Kemudian perempuan mandiri secara ekonomi. Nah, ini perlu juga Mbak Ega, perempuan mandiri secara ekonomi ini banyak sekali dunia usaha yang terlibat. Nah, tugas kami DPPA ini kami tidak secara langsung kami memberikan informasi. Tugas kami memberikan informasi untuk perempuan-perempuan desa ini supaya bekerja sama atau kepala desanya itu bisa bekerja sama dengan di kabupaten kota di PPA-nya itu melalui koperasi atau UMKM-nya, kemudian dinas perindustrian kan bisa. Itu ada bantuan-bantuan. Kemudian perempuan sehat yang ketujuh, kemudian yang kedelapan ada perempuan yang memiliki ketahanan sosial, budaya, dan politik. Nah, ini perlu juga Mbak Ega. Kemudian yang ke-10, semua anak mendapat pengasuhan berbasis anak. Nah, ini hak anak harus terpenuhi juga. Kemudian
peningkatan kualitas kesehatan anak, ini penting juga. Kemudian yang ke-11 itu peningkatan kualitas pendidikan anak. Karena pendidikan ini ada 31 pendidikan ini kan, termasuk hak anak itu 31, pendidikannya salah satunya yang terpenting, itu harus terpenuhi. Kemudian yang ke-12 itu penyediaan akses fasilitas dalam kegiatan pemuatan waktu luang anak juga. Jadi diberi fasilitas untuk anak ini, ruang bermainnya ada, apa-apa ada. Kalau di Teguh Mulyo itu sarana dan prasarana untuk bermain anak sudah ada. Kemudian yang ke-13 tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, korban tidak perdagangan orang, itu tidak boleh ada kekerasan di suatu desa itu. Kemudian tidak ada pekerja anak. Nah, yang ke-15 ini tidak ada perkawinan anak. Nah, itu jadi 15 indikator untuk RBI ini. Iya, berarti ini masih sejalan ya Pak dengan DRPPA tadi ya? Masih ya. Oke, dan pendengar kami juga masih mengajak Anda ya untuk bergabung, silakan melalui line telepon kami di 0711 369977 atau melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan juga ya untuk siaran kita pada siang hari ini bisa disaksikan melalui YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang atau di aplikasi RRI Digital. Dan kembali ke Pak Iwan ya Pak, kalau kita berbicara tentang realita di lapangan tentunya nggak mudah ya Pak. Tentunya ada tantangan nih yang dihadapi. Dan tantangan terbesar apa Pak yang dihadapi dalam menerapkan program-program ini Pak? Sebenarnya kalaupun tantangan-tantangan ini tidak juga menjadi kendala pada kita, penting kita melakukan. Tapi karena kita ini tidak semuanya dapat mengunjungi desa-desa yang telah terbentuk itu mungkin begitu. Tapi setelah kami berapa desa yang kami kunjungi memang sudah bergerak, desa-desa itu sudah memang bagaimana mengusahakan perempuan di desa dan anak-anak desa itu memenuhi apa yang kita sebutkan tadi. Salah satu usaha dari kepala desa itu dia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini. Misalnya di Muba saya sebutkan tadi perusahaan-perusahaan itu bagaimana memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak, kemudian bantuan usaha perekonomian untuk perempuan. Nah itu. Nah mungkin desa-desa lain mungkin tidak ada belum tahu bahwa perusahaan-perusahaan itu bisa diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan untuk mendukung RBI ini, Mbak Ega itu. Nah itu tugas kami lah menjelaskan itu nanti ke desa-desa. Oke, jadi dari DP3A sendiri tidak semua desa ya Pak yang tidak bisa kena keterbatasan itu tadi. Kita gilirin aja dulu desa-desa ini. Mungkin setahun ini, tahun ini. Tapi ada target Pak atau gimana? Ada target kita berapa desa yang harus kunjungi kita. Oke. Ya. Dan kita terima juga Pak pertanyaan dari WhatsApp ya Pak. Saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Dedi di Ilir Barat. Pak, kadang kalau ada kasus kekerasan, masyarakat ini takut melapor. Gimana cara memastikan korban berani dan aman untuk melapor nih Pak? Nah ini yang maka kita sering sosialisasi. Korban itu tidak usah takut melapor karena dijamin lah kalau kita ini. Yang takut ini korban ini tidak pernah melapor ini, baru ketahuan. Nah itu dari masyarakat ini. Nah ini juga peran media juga kami mohon dukungan juga karena peran-peran media dan tokoh-tokoh masyarakat untuk melaporkan ini. Kami juga keterbatasan personil kan tidak bisa satu persatu. Kami juga sudah menyediakan nomor untuk pengaduan ini. Di mana itu, di Pak? Sapa 129, kemudian ada nomornya 0811 itu 771 1299. Nah, itu 0821 7711 1299. Nah, itu langsung ke UPTD kita. Kita ada UPTD Pak untuk pengaduan-pengaduan itu. Nah, itu bisa. Itu kesulitan kita, tapi kita sosialisasi terus melalui media sekarang Instagram bahwa bisa pengaduan itu lewat konten aja. Itu tidak ini. Mungkin ya memang yang mengadu itu agak takut memang kita berapa kali takut dia itu itu. Makanya kita mendorong berusaha sekarang tidak usah takut, lapor aja karena kita ini kan sudah ada undang-undangnya, Pak. Tapi untuk kerahasiaan identitas pelapor itu gimana? Dirahasiakan ya Pak. Tapi pelapor bukan hanya korban ya Pak. Bisa misal tetangga nih melihat kasus kekerasan. Nah itu kita harapkan itu seluruhnya bergerak seluruhnya bergerak. Jadi bukan pun korban yang melapor, seluruhnya bergerak dari tetangga atau media kan bisa cepat langsung. Oke, baik. Dan tadi karena kita sudah membahas tentang isu kekerasan ya Pak ya, apakah isu seperti kekerasan ini terhadap perempuan dan anak masih terjadi ini? Apakah RBI ini juga menjadi solusi Pak untuk menekan angka kekerasan tersebut? Benar Mbak Ega. Jadi salah satu tujuan dari RBI ini adalah pengurangan kasus-kasus kekerasan. Nah kasus kekerasan ini banyak, ada
diskriminasi perempuan, KDRT, perdagangan orang. Nah itu, ini tujuan salah satunya itu tujuan LBH ini adalah pengurangan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu. Oke, baik. Dan kalau kita berbicara tentang call center Sapa 129 ya Pak ya, itu sudah ada sering nerima laporan nggak sih Pak? Sering nerima laporan. Sudah efektif berarti ya Pak? Efektif, ya sudah. Oke, baik. Dan pendengar yang masih ingin bergabung ya, kami masih tunggu partisipasi Anda di 0711 369977 atau melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Bisa juga melalui live chat kami di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan ini kita terima pertanyaan selanjutnya ya Pak, masih dari WhatsApp dari Lilis di kilometer 12. Pak, saya sering lihat ibu-ibu ikut kegiatan, tapi belum ada dampak ekonomi yang nyata. Gimana agar program pemberdayaan perempuan ini benar-benar menghasilkan perubahan? Oke, baik. Karena bulan April kan Hari Kartini. Iya. Jadi Hari Kartini ini momennya itu pemberdayaan perempuan memang. Jadi kalau Dinas Pemberdayaan Perempuan ini banyak sudah melakukan hal-hal untuk pemberdayaan perempuan. Mungkin kita ini keterbatasan tadi kan, mungkin kita ini sudah bekerja sama dengan yang saya sebutkan perempuan kepala keluarga PKK di Yayasan Masjid Agung. Itu kita sudah berapa kali mengadakan pelatihan, memberikan bantuan kalau tahun-tahun itu. Nah ini memang dampaknya sangat kecil, tapi ya apa istilah wong tuh Palembang tuh beguyur ini. Iya, kita ini kan beguyur, jadi memberikan ini dampaknya itu. Kemudian kita juga penyandang disabilitas ibu-ibunya, kita berikan juga bantuan. Kemudian apa? Kemarin kita baru mengadakan sosialisasi untuk apa? Toko daring, BP POM, dari BP POM bagaimana makanan itu higienis. Nah itu sudah kita lakukan, kita mengundang dari PK, perempuan kepala keluarga, kemudian Salima, kemudian penyandang disabilitas, perempuan kebutuhan khusus, perempuan anak kebutuhan khusus, Porkesi. Kita sudah mengundang ada 100 peserta kemarin. Memang kalau dilihat memang dampaknya itu belum begitu signifikan, tapi kita ini kan terus melakukan itu. Kita intinya Dinas DPPA ini terus melakukan pemberdayaan perempuan ini. Oke, baik. Tapi itu yang diundang berarti komunitas-komunitas ya Pak? Ya, organisasi. Kalau pribadi gitu apakah bisa ya Pak? Mungkin bisa kita, tapi kita kan keterbatasan kita nggak tahu. Biasanya kan kita ini bergabung dengan organisasi. Nah, organisasi ini yang menyediakan biasanya banyak organisasi. Misalnya seluruh ibu-ibu ini biasanya masuk organisasi juga, atau kalau memang individu ya bisa ke kita nanti kita ikut sertakan kalau memang mau ikut. Kita kan keterbatasan informasi kan itu. Kita tidak mungkin ada juga ya pribadi yang mungkin dapat informasinya nih, pengen gabung nih Pak. Pengen gabung boleh. Bisa ya? Bisa. Oke. Pak Iwan, kita break sejenak ya Pak, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Dan untuk pendengar yang masih ingin bergabung ya, masih bisa kami tunggu partisipasinya di 0711 369977 atau bisa juga nanti melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional. Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas.
Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini kamu lanjut studi Ayah S3 selalu ya? bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil. Ayah juga dan selalu lain-lain. memberikan apa yang Semua Kak Rudi atas perlu nama dan kamu. inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender. Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Kita masih bersama dengan Kepala Bidang PUG dan PP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak Ihwan Mulyawan STMSI. Pak Ihwan, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya Pak ya. Dan saat ini kita sudah terima juga berbagai pertanyaan melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Saya bacakan ya Pak Iwan ya, dari Gia Widianti. Pak, di sekitar saya masih sering terjadi pernikahan dini. Gimana cara efektif nih mencegah perkawinan anak di masyarakat? Silakan Pak Iwan. Baik, memang perkawinan dini ini banyak sekali, makanya kita Dinas Pemberdayaan Perempuan sudah menyampaikan sosialisasi. Ya. Kita juga bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mencegah perkawinan dini ini. Tapi mungkin dari Departemen Agama kita juga memberikan penyuluhan bagaimana perkawinan anak, karena memang perkawinan dini ini di desa kebanyakan sekali terjadi. Nah, ini ruang bersama inilah bagaimana nanti kami menginginkan dari kepala desa, pemimpin itu melibatkan perempuan untuk membuat yang saya sebutkan tadi, pengorganisasian ini, peraturan-peraturan desa ini untuk membatasi bagaimana supaya tidak terjadi perkawinan dini ini. Nah itu mungkin Mbak Ega dari RBI ini nanti kelihatannya ya. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Iwan dari Modis 4235 masih dari YouTube kita. Kadang kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, tetangga tahu tapi memilih diam. Bagaimana peran lingkungan sekitar untuk ikut peduli tapi nggak terkesan ikut campur dengan rumah tangga orang lain nih Pak? Nah ini kebanyakan begitu kan, masyarakat kita ini diam, membiarkan tapi tidak mau berbicara. Tapi menurut saya itu hal-hal yang sangat
keliru menurut saya. Kita biarpun kita enggak mau ikut serta mencampuri kalau hal-hal yang KDRT ini, dulu kita membantu korban sebenarnya. Karena korban ini kalau dia tidak dibantu oleh tetangga, orang terdekat dulu, siapa lagi kan, begitu pemikirannya. Maka kami sering mengadakan sosialisasi itu. Pokoknya kalaupun ada yang takut juga Mbak Ega, takut jadi saksi. Nah itu kita berusaha dengan semampu kita mungkin dibela lah. Saksi-saksi ini kita bekerja sama lembaga bantuan hukum nanti kan di kita sudah ada untuk membela ini. Memang setelah ini kurangnya informasi kita ini memberikan informasi karena tetangganya itu itu tadi yang nggak mau ikut campur, tapi kalau dia nggak ikut siapa lagi yang bisa membantu ini. Nah ini yang terdekat kan tetangga ini. Ya? Nah inilah kita mohon tetangga yang ada ini berbicaralah atau melapor ke kita lah, UPTD kita ada yang saya sebutkan tadi. Oke. Nomornya itu. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari YouTube kita, dari Aurora Nur 1603. Pak, untuk anak muda sekarang yang ingin vokal menyuarakan kesetaraan gender, apakah ada wadah atau komunitas binaan dari dinas yang bisa kami ikuti? Maksudnya itu untuk kesetaraan gender, Pak ya? Iya, untuk anak muda sekarang yang ingin ikut menyuarakan kesetaraan gender, Pak. Bisa saja nanti bergabung dengan kita. Telah banyak audiensi ke kita, anak-anak muda kita ajak juga untuk mensosialisasikan bagaimana. Salah satunya itu dia istilahnya di kampus. Nah itu di kampus-kampus kami juga mengadakan audiensi dengan berbicaralah dari ini, kami yang ngajak juga kesetaraan gender ini. Paling tidak dia membantu rekan-rekannya yang ada kejadian-kejadian itu. Dan kemudian kami juga boleh nanti bergabung dengan kita, anak muda-muda ini kita ajak juga untuk, kalau kemarin kita dari Universitas IGM itu kita ajak juga untuk pemberdayaan masyarakatnya. Ada kita mengundang juga untuk pemberdayaan masyarakat, bisa juga. Oke, baik. Kalau memang ini. Jadi dari lingkup kecil sudah bisa ya Pak untuk menyuarakan kesetaraan gender. Dan pendengar, ini sudah ada penelpon ya Pak yang masuk ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ya Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan Pak. Maaf, Bapak narasumbernya dari mana? Saya ini baru bergabung beberapa menit bukan sih. Ya, hari ini narasumber kita ada Pak Iwan Mulyawan dari Kepala Bidang PUG dan PP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Pak Irwan. Oh iya, berarti adalah dengan lembaga bantuan hukum kan di sini ya. Ya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak. Pagi Pak. Terkenalkan nama saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Begini tentang masalah tadi kan, masalah perlindungan ya di lingkungan di sini Pak, ada kasus kan, kebetulan saya sebagai ketua RMA di lingkungan ini kan ada seorang tadinya kan menikah antara duda janda lah, kemudian si istrinya itu kebetulan punya anak gadis lah SMA itu kan, si bapaknya juga suami juga adalah seorang duda. Nah mungkin karena istrinya itu bekerja, punya aktivitas sibuk, kan. Nah akhirnya kan si bapak angkatnya itu, bukan bapak angkat maksudnya, bapak tiri lah atau bapak sambung biar lebih sedikit sambungnya asik ya. Akhirnya kan lama sudah sekian kan mencambuli anak tirinya sendiri kan. Nah seperti itu. Nah sebetulnya itu Pak, kan si anak itu kan tidak murid, cuman secara psikologis mereka itu kelihatan tidak sama. Akhirnya terbuka. Nah setelah itu berhubung sekarang masyarakat atau mungkin saya ketua REMA, masyarakat tidak percaya terhadap kepolisian atau badan hukum, maka dihukumi masyarakat. Nah saya berusaha mencegah, tapi masyarakat tidak bisa dibendung. Ya akhirnya dia dilaporkan, malah itu yang tersangka kan, yang korban yang tersangka, maksudnya yang bahkan jadi tersangka. Nah seperti itu diantaranya. Nah bagaimana seharusnya dilaporkan si pelaku kok yang justru yang jadi itu sering kasus seperti itu, bahkan sebaliknya yang korban sering tersangka. Nah bagaimana Bapak dengan saya juga kan kadang tidak memperhatikan, saya selaku RW di sampai akhirnya kan ditahan si di mana yang diambil kan cuma orang tadinya penggeraknya, hampir masyarakat RW turun terjun semua kepolisian minta dibebaskan. Sudah itu menjadi apa? Nah bagaimana secara hukum, karena sekarang banyak di antaranya masyarakat kepercayaan terhadap ke pihak kepolisian atau
terdapat hukum, maka sering di antara sedingun menghukumi masyarakat yang terjadi. Bagaimana Bapak saya mungkin akhirnya selesai diselesaikan dengan secara musyawarah dengan kepolisian bahwa jangan sampai itu ditahan. Nah, bagaimana? Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ihwan. Pak apa tadi? Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Oh iya. Jadi begini, kalau yang pencabulan ini di Sumatera Selatan ini ada juga yang begitu. Tapi begini Mbak Ega, kita ini kalau di Sumsel, kalau UPTD kita ini selalu bekerja sama dengan kepolisian dan pihak-pihak yang terkait. Jadi kalau untuk penghukuman massa itu belum ada yang terjadi di kita ini, semua diselesaikan secara hukum di kita ini. Apalagi sekarang ini terbentuk di Sumsel ini sudah ada direktorat yang mengurus dengan PPA di Polda. Jadi kita selalu bekerja sama. Jadi melalui hukum kita tidak ada itu. Tapi kalau yang terjadi tadi itu jadi terbalik, yang di ini korban jadi ini. Nah itu. Kalau di kita belum ini, kita langsung menindaklanjutinya UPTD kita, kemudian kita melibatkan Polda atau di mana berada di DPA di Polres, itu sudah tindak lanjutnya agak lebih cepat. Itu aja Mbak Ega gitu. Oke, baik. Itu dia tadi ya Pak Irwan ya, Pak Ahmad Irwan ya, tanggapan dari Pak Ihwan. Kita terima penelpon selanjutnya ya Pak. Selamat siang. Selamat siang Mbak Ega. Ya, siang dengan siapa di mana? Dengan Mira di Kenten. Ya, silakan Mbak Mira di Kenten. Ya, selamat siang Pak Ihwan. Selamat mau nanya siang, nih. Mira. Kalau kita sebagai perempuan kan kadang suka mendapat tekanan juga nih Pak, dari baik dari keluarga ataupun pasangan masing-masing ya Pak ya. Nah mungkin Pak Ihwan juga bisa memberikan sedikit sosialisasi atau juga informasi dari DPPA Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin pertolongan pertama untuk diri kita sendiri sebagai perempuan, sebagai istri, kalau mendapatkan kekerasan baik dari pasangan ataupun dari keluarga inti. Itu aja sih Pak Iwan. Mohon penjelasannya ya Pak. Terima kasih Mbak Ega. Iya, terima kasih ya Bu Mira ya. Oke. Silakan. Baik Bu Mira, kalaupun ada sekecil apapun ada kekerasan itu, jangan Bu Mira dibiarkan kayak gitu. Harus melapor itu. Paling tidak diselesaikan dulu secara kekeluargaan atau melalui langsung ke kantor kita, tidak apa-apa. Nanti kita yang meneruskan. Jangan sampai yang kecil terus menerus, baru besar nanti baru dilaporkan. Itu baru ketahuan. Jadi Bu Mira, mungkin kalau yang kecil bisa didiskusikan dulu dengan keluarga. Kalau memang masih berlaku terus menerus, langsung melapor ke kita aja. Ke kita UPTD kita di Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Ade Irma Suryani di dekat kantor kita. Bisa nanti di sana ada pelayanannya di sana. Jadi sekecil apapun ya Pak ya kekerasannya diselesaikan dulu, kalau nggak bisa harus dilaporkan. Karena dari kecil awalnya kekerasan banyak kami lihat dibiarkan nah baru terus menerus tidak ada tindakan kan begitu. Oke, baik. Kita terima penelpon selanjutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ega. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Adi di Sukarami. Adi di Sukarami. Iya Pak. Silakan Pak Adi. Ya, Assalamualaikum. Pak Irwan ya. Pak Ihwan. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Irwan. Ini Pak Irwan ya. Ya masalah ya perempuan ini. Ini masalah disabilitas Pak Irwan. Oh iya siapa? Ya kebetulan di dekat saya ini kan ada disabilitas, ibu-ibu disabilitas. Tadinya yang enggak Pak. Ini Mbak Iwan dia berhubung kecelakaan, jadi makanya sekarang dia jadi disabilitas perempuan ya. Nah dia kebetulan agak sulit Pak Iwan ini untuk ini aksesibilitas dan pelayanan publik terhadap disabilitas di daerah sini Pak Ustaz. Malah anak-anak juga ada kan ya untuk pelayanan publik atau untuk aksesibilitas ini tuh sulit malah untuk didata tuh enggak, apalagi kalau dapat bantuan itu. Nah itu bagaimana cara ini Pak Iwan ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keterbatasan fasilitas untuk disabilitas ya. Disabilitas ya. Itu dari Pak Adit tadi ya? Iya, Pak Adit di Sukarami. Begini Pak Adit, kalau penyandang disabilitas ini kita sudah bekerja sama dengan HWDI namanya Pak, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Jadi kita semua kegiatan kita yang menyangkut disabilitas kita ajak. Nah mungkin nanti kalau memang itu Pak ini bisa bergabung dengan HWDI, nanti bisa dilihat aja nanti di mana HWDI itu.
dibuka aja. Nanti ketuanya itu Ibu Hikmah sudah sering. Nanti saya kalau bisa nanti saya kasih nomor untuk bergabung. Nomor HP-nya ada di saya juga. Bisa bergabung dengan himpunan wanita disabilitas. Nah, mungkin di sana difasilitasi nanti apapun bantuan-bantuan meliputi nanti tidak per orang bantuan ini melalui himpunan wanita disabilitas ini yang banyak bantuan-bantuan dari CSR begitu melalui himpunan wanita disabilitas. Nah, mungkin salah satunya dari Pak Adit tadi keluarganya apa yang tadi bisa dibantu begitu, Pak Ega. Oke, baik. Dan pendengar kami juga masih membuka ruang ya atau partisipasi dari Anda, silakan bergabung di 0711369977 atau melalui WhatsApp di 082179279090. Bisa juga melalui live chat YouTube kita ya di Pro 1 RRI Palembang. Dan Pak Iwan, ini pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp dari Pak Andi di Sukabangun. Pak, di lingkungan saya masih ada anak yang putus sekolah dan ikut kerja. Apakah ini termasuk perhatian dalam program RBI dan gimana nih Pak solusinya? Nah, kalau yang putus sekolah ini memang hak anak untuk mendapatkan sekolah ini. Nah, ini pendidikan kan. Ini terjadi di daerah mana ini bisa mungkin melapor dulu ke RT, mungkin bisa diteruskan nanti ke lurah, mungkin nanti direspon Pak Camat. Ini kalau terjadi ini bisa nanti ditindaklanjuti, ini harus ditindaklanjuti ini Pak. Mungkin kalau kami secara langsung belum bisa kan melalui RT, RW, lurah dulu nanti disampaikan. Nanti tidak boleh terjadi anak-anak ini putus sekolah apapun alasannya. Kecuali ada hal-hal tertentu yang mungkin keterbatasan dari anak itu mungkin tidak bisa, tapi kalau itu hak anak memang untuk mendapatkan pendidikan. Mungkin Bapak ini mungkin terus melapor dulu ke RT, nah minta bantuan itu biasanya ditindaklanjuti itu kalau Pak. Oke, jadi prosesnya dari RT dulu ya Pak ya? Ya, RW, kelurahan kan, kecamatan, bahwa ini. Kan sudah banyak tidak boleh anak itu tidak mendapat pendidikan. Iya, harus mendapat pendidikan, itu kan haknya anak. Iya, itu makanya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Rahmat di Seberang Ulu. Pak, kadang fasilitas umum belum ramah anak, misalnya taman atau ruang bermain. Apakah ini juga jadi perhatian ya Pak dalam program RBI? Benar, itu benar sekali. Jadi memang benar banyak kita temukan belum ramah anak, ruang bermain itu. Nah, inilah tugas kami DPPA ini mensosialisasikan itu kepada desa maupun kelurahan. Dia harus menyediakan itu apapun. Soal biaya itu kan di kelurahan itu kan ada dana kelurahan atau dana desa. Nah, inilah yang bisa disinkronisasikan dengan RBI ini. Kemudian bisa bekerja sama dengan CSR atau lagi di kota ini kan banyak perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan itu didorong untuk memberikan fasilitas itu tadi yang kami inginkan itu fasilitas bermain, ruang perpustakaan untuk anak. Nah, itu kita dorong itu Mbak Eka. Oke, jadi masih disosialisasikan juga dan diedukasi ya Pak ke desa-desa. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo. Halo, bisa bicara dengan Bu Siti Zahra? Oke, sepertinya tidak tersambung ya. Oke, baik. Untuk pendengar yang ingin bergabung silakan di 0711369977 atau bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Dan Pak Iwan, kalau kita berbicara juga tentang kesetaraan gender nih ya Pak, masih menyangkut tentang pola pikir masyarakat juga. Masih banyak yang menganggap kalau kesetaraan gender ini bukan sesuatu yang prioritas gitu Pak. Itu gimana ya Pak cara mengubah mindset masyarakat yang mungkin saat ini sedang digalakan atau dilakukan oleh Dinas DP3A sendiri? Baik Mbak Ega, kita untuk kesetaraan gender ini DPPA ini terus menerus sosialisasi tentang kesetaraan gender dari dulu. Memang bagaimana perempuan itu sejajar dengan laki-laki. Mungkin kita di bidang politik kita sudah dorong berapa kali perempuan ini supaya di keanggotaan legislatif itu ada 30%. Setiap partai itu kan mencalonkan perempuan harusnya 30%. Itu kita dorong terus, kita adakan sosialisasi waktu untuk pemilihan umum kemarin supaya hasilnya meningkat juga kan. Itu di kabupaten juga kita dorong bagaimana perempuan bisa berpartisipasi ikut dari partai politik untuk mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif. Itu merupakan prioritas
kita juga dari DPPA Provinsi Sumatera Selatan untuk kesetaraan gender. Kemudian di bidang ekonomi perempuan juga kami ikut sertakan beberapa sosialisasi dan advokasi untuk mengikuti program-program dari kita supaya perempuan itu sama pendapatannya juga dengan laki-laki, bekerja juga tidak ini. Kemudian kita dorong semuanya perempuan menduduki jabatan di perusahaan ya. Di perusahaan, nah itu di perusahaan juga kita dorong bagaimana kita sosialisasi juga ke perusahaan-perusahaan, bagaimana perusahaan menempatkan perempuan juga sama untuk memimpin bidang itu. Kemudian di pemerintahan kita juga mendorong juga pemerintahan beberapa jabatan untuk dijabat oleh perempuan, itu terus kita usahakan. Oke, kalau program yang saat ini digalakan di anak muda itu seperti apa Pak Iwan? Untuk anak muda? Iya, untuk pengaruh utamaan gender Pengaruh utamaan gender, ya anak muda harus bersuara. Nah itu kita anak muda itu harus bersuara bagaimana di kampusnya, di lingkungan kampus, di lingkungan ini tidak ada kekerasan. Salah satunya itu mendorong tidak ada kekerasan. Bagaimana anak muda ini mendorong juga mensosialisasikan itu undang-undang kekerasan itu. Kita dorong juga, kita ajak berapa mahasiswa kita sosialisasi juga. Kemudian di SMA juga kita dorong juga untuk bersuara anak-anak di tingkat SMA supaya yang tadi yang kecil-kecil, pelecehan kecil-kecil jangan didiamkan supaya bersuara. Nah itu untuk supaya kekerasan ini tidak ada lagi. Itu makanya. Nah untuk mungkin karena anggapan itu banyak sekali untuk perempuan, apalagi lemah lah itu. Nah itu didorong supaya stereotipnya itu ya Pak ya. Iya stereotip itu. Jadi beberapa kali saya dorong untuk mahasiswa itu, ayo sampai ke level yang dokter S3 perempuan, supaya perempuan itu bisa memegang peran nanti. Dia bisa menentukan kebijakan-kebijakan juga. Nah, itu kami dorong itu di sekalian kalau ada mahasiswa yang audiensi kita berikan arahan begitu. Jangan S1, S2, S3 terus lah. Nanti perempuan-perempuan ini kalau banyak perempuan yang memegang peran di baik itu di manapun, tentu kebijakan-kebijakan ini kan akan pro ke perempuan juga nanti. Iya, betul. Itu yang kita harapkan itu dari remaja-remaja ini. Oke, dan penjelasan Pak Iwan ini sepertinya sejalan juga dengan pertanyaan Ibu Lina di Talang Kelapa nih Pak. Di lingkungan saya perempuan masih jarang dilibatkan dalam musyawarah. Gimana nih Pak mendorong keterlibatan perempuan ini dalam mengambil keputusan? Nah ini makanya kita RBI ini memang benar ini. Jadi kepala desa jangan mengundang pemilihan apapun, mengundangnya semua laki-laki. Ada presentasi undangan itu harus perempuan juga, sehingga perempuan bisa mengambil kebijakan dan keputusan juga dilibatkan. Nah ini kita dorong ini terus ini. Kalau selama ini kan yang diundang itu cuma laki-laki, bagaimana? Perempuan enggak diberi akses untuk masuk ke sana kan? Nah inilah program dari kami lah yang memberikan edukasi bagaimana memberi akses untuk perempuan, peluang-peluang untuk perempuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan itu. Oke, baik. Itu dia tadi pertanyaan dari Bu Lina di Talang Kelapa ya. Iya. Dan ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ida di Gandus. Kadang masyarakat menganggap isu gender itu hanya untuk perempuan aja nih Pak. Gimana melibatkan laki-laki juga dalam program ini? Nah kita ada program juga Hiporsi, jadi keterlibatan laki-laki juga. Itu sudah ada di kita ini program Hiporsi melibatkan laki-laki. Kita kebenaran kemarin kita bekerja dengan pihak ketiga juga ada Ikrab. Kita membuat program-program Hiporsi ini. Tentunya memang laki-laki harus mendukung kesetaraan gender ini juga nanti. Ini makanya kita libatkan laki-laki dari program-program ini namanya Hiporsi. Hiporsi ya. Jadi memang sudah ada programnya ya Pak ya? Iya, kita ikut juga laki-laki untuk ini. Oke, baik. Pak Iwan, kalau kita lihat juga dalam implementasi di daerah ya Pak, apakah ada contoh nih Pak desa di Sumatera Selatan yang sudah bisa dijadikan role model keberhasilan dari RBI atau DRPPA ini Pak? Ada, sebenarnya ada saya sebutkan di desa yang di Muba itu. Di Muba ya? Di Muba itu desa Tegal Mulyo itu sudah di launching RBI-nya itu mereka itu sudah memang dari masyarakatnya, kemudian dunia usaha, kemudian dari ini sudah bergerak semua, peraturan desanya sudah ada di sana, DSDP Tegal Mulyo itu, kemudian relawan sapanya sudah ada, kami juga melihat sendiri. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan perusahaan Hindoli di sana itu, CARE itu yang membantu. Hindoli ini membantu dari pembiayaan perekonomian untuk UMKM-nya. Kemudian ada yang kita sebutkan tadi yang terputus sekolah itu di sana itu semuanya didata.
Didata sehingga kepala desa itu mendata siapa-siapa, didorong untuk kalaupun memang biaya ataupun apa itu didorong minta ke bantuan dari CSR ini. Jadi memang data itu perlu sekali, Mbak Ega. Kalau tidak ada data kan tidak bisa, perusahaan juga kalau tidak ada data nggak bisa memberikan bantuan. Instansi kita juga kalau ada data yang akurat, nah makanya data-data ini disiapkan oleh dari bawah kan, level bawah, dari RT, RW, sehingga kecamatan. Nah data-data inilah nanti yang bisa diteruskan kan, itu maksud saya. Oke. Dan Pak, apakah RBI ini juga menyesuaikan dengan tantangan digital ya Pak ya? Seperti sekarang kan banyak juga kasus cyberbullying, ada juga kasus eksploitasi anak di media sosial, itu gimana Pak? Ya, makanya RBI ini kan memang untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap perempuan dan anak. Itu berapa tadi indikator-indikatornya itu. Nah, itu untuk membatasi yang kekerasan, bullying yang disebutkan tadi terhadap anak. Nah ini dengan ini anak ada ruang bermain sehingga anak ini komunikasinya kan tidak ada ini, semuanya difasilitasi, ada perpustakaan. Nah ini kan untuk mendorong anak-anak untuk istilahnya itu mendapatkan hak-haknya. Jadi anak-anak tidak ini. Nah itu program RBI ini memang untuk perlindungan, sekali lagi saya juga untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak, dampaknya itu. Oke, baik. Dan pendengar yang masih ingin bergabung ya, silakan di line telepon kita di 0711369977 atau juga melalui WhatsApp di 082179279090. Dan ini Pak ada pertanyaan lagi ya Pak, bagaimana nih Pak memastikan RBI ini benar-benar berdampak, bukan hanya sebatas program administratif saja? Nah, benar sekali pertanyaannya itu. Jadi kalau kami di PPA ini, kami mencoba salah satunya itu mencoba mengevaluasi dan monitoring ke daerah. Apapun di daerah itu kita lihat apakah ini memang bukan sekedar simbolis saja di RBI, kita lihat data-data dan perkembangan desanya. Kalau memang saya lihat di desa yang di Muba itu memang dari desanya itu udah berkembang, masyarakatnya itu aktif sekali dari ini. Nah itu kita lihat, dapat dilihat di sana, kemudian juga kita ada data nanti Mbak. Kita juga melibatkan nanti desa-desa ini, berapa desa ini kita nanti ada, kalau tahun-tahun yang dulu kita ada rakor. Nah rakor ini kita libatkan dari kementerian juga untuk mengevaluasi bagaimana desa-desa ini sudah memenuhi apa belum. Nah jadi ada diskusi nanti Mbak antara berapa kelembagaan desa dengan kita, kemudian kita sambungkan lagi dengan kementerian. Nah di sana ada diskusi, ada kekurangannya masih ada, memang masih ada kekurangan, tapi itulah nanti fungsi dari kementerian juga, kami juga untuk menutupi apa yang bisa kita bantu untuk desa ini supaya tercapai dari 15 indikator tersebut. Oke, baik. Pak Iwan, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa harapan Bapak untuk masyarakat Sumatera Selatan terkait program RBI ini? Sekaligus jadi closing statement di perbincangan kita siang hari ini. Silakan Pak. Baik, salah satu harapan kita, harapan saya tentunya dan kami di PPA itu tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan perempuan itu di desa. Jadi kami berharap tidak ada lagi kekerasan ini, walaupun cuman kekerasan yang kecil apapun tidak ada lagi. Kemudian tidak ada lagi perkawinan anak. Nah ini yang perlu kami terus mendorong ini, semoga tidak ada lagi perkawinan anak. Karena dampak perkawinan anak ini sangat besar sekali Mbak Ega. Nanti anaknya, psikologis ibu dan bapaknya bagaimana, nanti anaknya nih ada stunting, nanti sudah menunggu kan gimana. Nah ini harapan kami di PPA terus menerus mengusahakan ini, bersosialisasi, kemudian kami juga melakukan evaluasi, kemudian kami juga tidak lupa juga dengan kementerian kami sampaikan apa-apa yang terjadi di desa ini, sehingga kalaupun nanti kementerian ada semacam sosialisasi kegiatan bisa diteruskan ke desa-desa yang kita sampaikan ini. Itu harapan kita itu kekerasan itu tidak ada lagi, khususnya di Sumatera Selatan ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ihwan Mulyawan ya atas waktunya di Pro1 RRI Palembang dan juga tadi tentang pembahasannya mengenai Ruang Bersama Indonesia. Semoga programnya lancar ya Pak ya, sesuai harapan, dan selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan pendengar, demikian tadi dialog pengaruh utamaan gender dan inklusi. Tadi kita sudah bersama dengan Bapak Ihwan Mulyawan STMSI, Kepala Bidang PUG dan PP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dengan tema hari ini yaitu Ruang Bersama Indonesia. Terima kasih untuk partisipasi Anda, dan pastikan Anda terus bersama kami karena setelah ini masih akan ada rangkaian acara selanjutnya, yaitu Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI. Pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengaruh utamaan gender